Selasa lalu, Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar telah berkunjung ke kantor pusat PP Muhammadiyah untuk membahas konflik yang terjadi antara militer dan etnis Rohingya. Untuk membahasnya, telah hadir di studio Kompas TV Bapak Abdul Muti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Muti. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muti, kemarin bertemu dengan Menteri Luar Negeri, dengan pimpinan PP Muhammadiyah. Apa yang jadi concern, apa yang jadi perhatian utama Muhammadiyah terhadap para etnis Rohingya di Myanmar? Ya, pertama kami membicarakan dengan Menteri Luar Negeri persoalan Rohingya ini dari banyak sudut pandang, dan kami mendapatkan banyak sekali penjelasan yang dalam beberapa hal memang juga hampir sama dengan apa yang kami baca dari beberapa pemberitaan media, bahwa masalah etnis Rohingya ini kan sebenarnya sangat kompleks ya. Kalau kita melihat sebagiannya memang ada berkaitan dengan persoalan rasial, menyangkut keberadaan dari masyarakat Rohingya sendiri yang memang mereka ini kan sekarang statusnya adalah stateless ya. Mereka bukan warga negara Bangladesh, bukan pula warga negara Myanmar, walaupun mereka sudah cukup lama tinggal di situ. Yang kedua, persoalan politik menyangkut transisi demokrasi di Myanmar. Sekian lama Myanmar ini dikuasai oleh junta militer, dan kemudian baru pertama kali mereka menyelenggarakan pemilu yang demokratis, dan tentu di pengalaman banyak negara persoalan menyangkut transisi demokrasi ini memang tidak mudah karena banyak kepentingan yang mungkin tergeser atau tergerus, dan kemudian mereka ingin menciptakan suasana yang tidak stabil. Kemudian yang ketiga, memang sebagiannya ada berkaitan dengan persoalan isu terorisme, di mana ada kelompok yang menyebut dirinya dengan organisasi solidaritas Rohingya Solidarity Organization, yang memang mereka ini menyerang polisi. Nah, itu yang sekarang terus diburu, itu adalah kelompok itu. Ya. Mereka sempat merampas senjata dari tentara, dan kemudian baru sekitar 8 yang berhasil diambil dan ditangkap, tapi kemudian mereka masih menjadi kelompok bersenjata yang memang dikhawatirkan akan menyerang militer dan kemudian menciptakan kekacauan. Nah, tapi kemudian penanganannya memang menjadi sangat menimbulkan banyak sekali kekerasan, dan banyak kemudian masyarakat yang dalam ketakutan karena memang ya situasinya memang tidak cukup kondusif untuk itu. Nah, karena itu maka kalau kemudian kita melihat banyak sekali masyarakat yang mengungsi, itu karena memang mereka melihat situasinya belum cukup aman. Oke, kalau kita bandingkan situasi saat ini dengan sebelumnya, konflik yang terjadi terhadap etnis Rohingya, seperti apa? Apakah eskalasinya sama atau lebih bisa diatasi dibandingkan konflik sebelumnya? Kalau kita melihat ini sebenarnya kasusnya lebih terlokalisir ya, itu kan di negara bagian Rakhine ya, yang memang itu sebenarnya cukup jauh, dan itu kawasan yang memang juga dibandingkan dengan yang lainnya memang cukup miskin. Jadi persoalannya sangat kompleks juga memang, tapi banyak hal yang kami melihat persoalannya sebenarnya bukan persoalan agama, bukan persoalan antara Muslim dengan Buddha, bukan pula antara Muslim dengan Hindu, karena mereka sebenarnya sudah selama sekian tahun hidup berdampingan secara damai. Tapi persoalannya adalah persoalan-persoalan yang tadi saya lihat sebagai persoalan yang sebagiannya berkaitan dengan politik, sebagiannya berkaitan dengan persoalan rasial, dan sebagainya memang dengan persoalan dugaan adanya terorisme itu. Apa usulan dari Muhammadiyah kemarin saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri? Ya, memang Menlu menyampaikan langkah-langkah diplomasi yang sudah dilakukan Indonesia. Misalnya pemerintah Indonesia itu membangun 4 sekolah di kawasan itu, membangun masjid yang dibiayai masyarakat Indonesia di kawasan itu pula. Kemudian banyak melakukan negosiasi-negosiasi, termasuk pembicaraan dengan PBB, pembicaraan dengan Aung San Suu Kyi, kemudian juga pembicaraan dengan beberapa negara yang selama ini memang terlibat dalam kontak grup, termasuk Turki yang terlibat di situ. Karena mungkin negeri Muslim dan negara ASEAN yang punya akses dan diterima untuk menjadi mitra pemerintah Myanmar menyelesaikan persoalan ini hanyalah Indonesia. Dan itu menurut saya adalah sebuah upaya diplomatik yang cukup berhasil, dan Bu Menlu kemarin menyampaikan bahwa Indonesia lebih menempuh cara diplomasi yang damai, bukan megafon diplomasi kata beliau, bukan diplomasi megafon di mana banyak teriak-teriak lantang, tapi sesungguhnya
tidak melakukan aksi yang dapat menyelesaikan Jadi kalau sempat ada persoalan. tekanan yang datang untuk memutuskan hubungan diplomatik itu terlalu Saya kira berlebihan. terlalu jauh, karena justru saya melihat memang selama ini kami kan PP Muhammadiyah juga pernah bersurat kepada pemerintah Myanmar terkait dengan Rohingya pada saat kekerasan yang pertama. Dan kemudian dalam konteks ini juga kami mencoba melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk melihat persoalan ini dari banyak sudut pandang. Penggambaran mengenai mereka yang diperkosa, mohon maaf ya, kemudian mereka yang mengalami kekerasan itu mengindikasikan bahwa situasinya seperti sudah keadaannya sangat darurat dan Indonesia tidak berbuat. Tapi menurut saya memang dalam banyak hal Indonesia menurut yang kami ikuti pemberitaannya memang cukup maju, hanya saja memang tidak mengembangkan diplomasi yang point fingers, yang menunjuk-nunjuk, menyalah-nyalahkan karena Jadi kalau solusi jangka pendeknya seperti apa? Memang harus dilakukan pembicaraan yang lebih intens antara pemerintah dengan kelompok masyarakat ini, dan nampaknya memang karena tadi saya menyebut ada masalah rasial, ada kebencian dalam level tertentu terhadap kelompok Rohingya ini. Dan memang mereka mendengar kata Rohingya saja itu memang sudah sangat tidak suka. Sangat antipati, sehingga kemudian dalam konteks diplomasi internasional yang dipakai adalah istilah Muslim Community. Muslim Community itu menunjuk pengertian yang luas, tidak pada etnis tertentu, dan itu lebih diterima oleh kelompok-kelompok yang memang sangat anti terhadap suku atau etnis Rohingya itu. Ya, semoga diplomasi ini menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di Rohingya. Terima kasih banyak Pak Abdul Muti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sudah bergabung di Kompas Petang.